Rumah sakit di Gaza, Palestina kewalahan menampung para korban serangan militer Israel. Persediaan obat menipis sementara masuknya pasokan yang baru bergantung pada izin dari Israel. Serangan Israel ke Gaza, Palestina masih terus berlangsung dan akan terus berlanjut selama diperlukan menurut Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Masih kata Netanyahu, Israel akan berupaya maksimal menghindari jatuhnya korban sipil. Namun, kenyataan yang terjadi di Gaza sungguh jauh berbeda. Sudah lebih dari 200 warga sipil Gaza tewas akibat rangkaian serangan militer Israel yang terjadi sejak Senin 10 Mei lalu. Korban luka juga terus berjatuhan. Ada 13 rumah sakit dan 54 klinik medis di Gaza, termasuk Rumah Sakit Indonesia. Semuanya tengah kewalahan menampung para korban serangan Israel. Padahal sebelum adanya serangan Israel, rumah sakit dan klinik di Gaza sudah kewalahan menghadapi pandemi COVID-19. Bagaimana tidak, fasilitas kesehatan di Gaza harus bertahan di tengah blokade Israel terhadap jalur Gaza yang terjadi sejak 2007. Blokade menyebabkan hanya barang dan manusia yang mendapat izin dari Israel saja yang bisa masuk atau keluar Gaza, termasuk kiriman pasokan obat dan kebutuhan medis lainnya. Tidak hanya pasokan medis, rumah sakit di Gaza juga sangat membutuhkan pasokan bahan bakar minyak untuk generator listrik. Karena berkat Israel, listrik di Gaza tidak mengalir 24 jam. Sementara rumah sakit modern tidak mungkin beroperasi tanpa aliran listrik. Untuk mengetahui kondisi terkini dari Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, kita sudah terhubung dengan relawan Indonesia di Gaza, ada Farid Zanjabil. Assalamualaikum, Mas Farid. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Mas Farid, bisa disampaikan kepada kami, mungkin pemirsa TV juga di Indonesia, saat ini kondisinya seperti apa, Mas, di Gaza, termasuk korban yang mungkin masih terus berjatuhan di sana? Ya, untuk kondisi saat ini memang serangan masih terus diluncurkan oleh pihak Israel hingga saat ini. Yang terdata sudah berapa banyak korban, Mas, informasinya? Sejauh ini hingga saat ini korban terus berjatuhan hingga mencapai angka 212. Dan diantaranya anak-anak sebanyak 61, wanita 36, dan 1.400 luka-luka. Mas Farid, saat ini sudah berada di Rumah Sakit Indonesia. Bisakah Mas diperlihatkan kepada kami juga di sini seperti apa sebenarnya saat ini aktivitas di sana, penanganan untuk membantu para korban? Baik, untuk kondisi yang ada di rumah sakit sekarang itu mungkin kita masih belum bisa mengakses karena saking banyaknya orang yang terluka-luka sehingga perawat dan dokter-dokter sibuk untuk mengurus dan menangani korban-korban yang saat ini terus bertambah. Untuk Mas Farid, untuk pasokan obat dan juga alat-alat medis menangani para korban sendiri sampai saat ini seperti apa ketersediaannya? Untuk khususnya di Rumah Sakit Indonesia yang ada di sini, yang di Gaza Utara, untuk menangani korban, jika korban itu terluka parah atau di rumah sakit tidak sanggup untuk menanganinya, maka korban tersebut akan dilarikan ke rumah sakit satunya, yaitu Rumah Sakit Ashifa. Berapa jauh, Mas, untuk bisa menempuh dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik lagi dengan fasilitas yang ada? Untuk jarak dari rumah sakit
Indonesia ke Rumah Sakit Ashifa itu sekitar menempuh waktu 45 menit. Kalau untuk fasilitas sendiri saat ini di Rumah Sakit Indonesia, apakah ini sudah kemudian juga mengalami keterbatasan untuk bisa ikut membantu para korban, Mas? Ya, sejauh ini yang saya ketahui memang alat-alat medis memang ada yang rusak karena getaran yang dihasilkan oleh roket-roket Israel. Sehingga sehingga para medis di Rumah Sakit Indonesia ini alatnya sangat terbatas. Ya. Mas Farid, sejauh ini sepengetahuan Mas Farid, adakah kemudian warga negara Indonesia yang juga turut menjadi korban? Sejauh ini alhamdulillah kita masih aman dari serangan-serangan yang terjadi. Kita masih aman karena kita masih berdiam diri dan belum bisa untuk kemana-mana. Mas Farid, dengan kondisi seperti ini apa kemudian yang bisa dilakukan untuk bisa kemudian mengisi kembali pasokan obat-obatan, alat medis untuk membantu para korban di sana? Ya, kalau seperti itu saya kurang tahu, belum mengetahui informasi yang pasti, karena mungkin ada bantuan juga dari luar yang saya ketahui, itu dari Mesir. Para medis, terutama dokter, itu dari Mesir, yang beritanya beredar di media sosial itu akan ke sini, akan membantu para medis yang ada terutama di Gaza sini. Ya. Ada berapa banyak relawan Indonesia seperti Mas Farid di sana? Kita relawan Indonesia yang berada di Gaza ini hanya 3 orang. Hanya 3 orang, dan apa saja Mas Farid yang dilakukan oleh teman-teman relawan, tugas-tugas yang kemudian untuk membantu para korban juga di sana? Ya, untuk kita membantu para korban yang ada di sini, mungkin kita tidak bisa untuk membantunya. Karena ini memang sangat-sangat berbahaya bagi kita bertiga, yaitu makanya kita hanya berdiam diri di rumah saja. Karena serangan hingga saat ini masih terus berjatuhan. Baik, terima kasih Mas Farid Zanjabil. Tetap jaga keselamatan dan juga kesehatan di sana untuk bisa membantu banyak korban di sana. Assalamualaikum Mas Farid.